Nadiem 2204-1078. Saya Silviana Naswa dari 2204-1078. Di sini kami berdua akan mempresentasikan materi kami, yaitu berjudul Pajak Penghasilan 24 atau PPh Pasal 34. Tidak usah lama-lama, langsung saja saya persilakan untuk teman saya untuk mempresentasikan materinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu PPh Pasal 24 dan PPh tergambar pajak yang wajib pajak akan jadi pajak mereka juga lebih dan itu mengurangi nilai pajak pemerintah di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia itu dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan kredit tersebut di luar negeri ini dan pajak yang ini dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri itu dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak denda. Lalu apa itu pajak atas penghasilan yang berkurang di luar negeri adalah pajak yang berkurang atas usaha atau perusahaan di luar negeri. Sedangkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan di luar negeri adalah pajak atas penghasilan modal dan penghasilan lainnya di luar negeri, misalnya seperti bunga, dividen ataupun royalti. Adanya PPh Pasal 24 tersebut mengatur mengenai perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dan dapat dijadikan terhadap objek yang terutang atas seluruh penghasilan BPPN atau wajib pajak dalam negeri. Lalu, apa saja subjek dan objek PPh Pasal 24? Sebagaimana disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam pula subjek dan objek PPh Pasal 24 seperti ini. Yang pertama, subjek PPh Pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Dan objeknya PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Baik, selanjutnya dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber penghasilan kena pajak. Oke, sumber penghasilan yang dikenakan pajak itu ada poin-poin tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Nah, poin-poin tersebut yaitu ada yang pertama, penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari penghasilan dan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta yang bergerak. Yang ketiga yaitu penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan pengguna harta benda tidak bergerak. Jadi, jika kita mendapatkan pendapatan dari sewa, itu juga termasuk pajak dan kita harus bayarnya. Yang keempat yaitu penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan serta kegiatan, contohnya seperti gaji. Lanjut, yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap yang ada di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak, penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh yaitu keuntungan dari pengalihan aset yang tetap. Yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BT. Jadi kredit pajak mereka di luar negeri bisa dimanfaatkan untuk mengurangi kredit pajak yang berada di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Soal tersebut adalah definisi yang terbilang keselamatan memperoleh penghasilan yaitu dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri 400 juta rupiah, penghasilan dari Vietnam dan tarif pajaknya 20%, yaitu 200 juta
juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2004. Nah, ada 4 cara, yaitu cara pertama kita harus menghitung total penghasilan kena pajak dulu. Nah, caranya yaitu penghasilan dalam negeri. Nah, penghasilan dalam negeri tadi yaitu 400 juta rupiah. Juta. Lalu dijumlahkan dengan penghasilan dari Vietnam. Yaitu penghasilan dari Vietnam 200 juta. Lalu dijumlah 400 juta rupiah tambah 200 juta rupiah sama dengan 600 juta rupiah. Cara selanjutnya yaitu dengan menghitung total PPh terutang. Nah, caranya pajak terutang itu ditarifkan 25%, tarif terutangnya 25% karena di atas 500 juta rupiah. Nah, caranya dengan pajak terutang 25% kali ini kali dengan penjumlahan tadi itu Rp 600 rupiah sama dengan 25% kali 600 juta rupiah yaitu hasilnya 150 juta. Untuk cara yang ketiga yaitu menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Yaitu caranya penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan kali total PPh terutang. Penghasilan dari luar negeri tadi yang dari Vietnam itu 200 juta rupiah dibagi dengan total penghasilan. Total penghasilan tadi yaitu ini uang 600 juta rupiah. Lalu dikali dengan total PPh terutang. Ini dikali 150 juta rupiah. Terus maka hasilnya 200 juta rupiah dibagi 600 juta rupiah dikali 150 juta rupiah hasilnya yaitu 49 juta 999.999. Maka dibulatkan menjadi 50 juta. Cara keempat yaitu dengan menghitung PPh yang dipotong dari luar negeri, yaitu dengan cara tarif pajak sebesar 20% kali 20% dikali dengan penghasilan dari luar negeri atau dari Vietnam tadi yaitu 200 juta.
Maka hasil yang ditemukan dari perhitungan di sini adalah 40 juta rupiah. Jadi, PPh Pansel 24 dari PT Sinar Gemilang di Semarang yaitu sebesar 40 juta rupiah. Makasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.